Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak? Ya, alhamdulillah masih semangat semuanya. Hari ini tadi pagi siapa yang sarapan? Saya. Oke, bagus. Yang sholat subuh? Yang tidak sholat subuh? Wah, semakin banyak. Kenapa yang tidak sholat subuh? Kesiangan. Tadi terlambat gak sekolahnya yang tidak sholat subuh? Terlambat gak? Oh, tidak. Oke. Baik, anak-anak, alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu lagi di pelajaran tematik subtema 1, tema 4, melanjutkan pembelajaran yang kemarin, masuk di pembelajaran 6. Sebelum kita mulai pembelajaran, agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka dengan berdoa. Siapa hari ini yang memimpin doa? Jevan, silakan Jevan memimpin doa teman-temannya. Semuanya posisinya posisi siap dan berdoa. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi alaihim raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni warzuqni fahma. Amin. Rabbal. Selesai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Jevan, kembali ke tempat. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa, berarti sudah siap semua untuk belajar pada hari ini. Yuk, sebelum kita masuk ke materi, kita diri semua agar lebih semangat untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini kita menyanyikan lagu wajib nasionalnya Ibu kita Kartini, hafal gak? Hafal. Oke, kita nyanyikan bareng dengan semangat ya. Putri Indonesia.
Putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar tahunnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Oke, kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semuanya. Hebat-hebat nyanyi lagu Kartininya. Suaranya bagus, mengikuti nada. Yuk, selanjutnya. Bapak mau tanya. Pembelajaran sebelumnya tentang apa sih? Ada yang bisa jawab gak? Masih ingat gak pembelajaran sebelumnya tentang apa? Ya kemarin tuh ada apa saja tuh kemarin kita gambar apa tentang ada YouTuber, ada konten kreator tentang apa? Ayo tunjuk tangan siapa yang berani? Coba silakan Elo. Tentang apa lo kemarin? Jenis-jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan. Ada Dan pekerjaan apa aja? Pekerjaan Kalau di kota pekerjaannya apa? kantor, Iya, pekerjaan kantor. Apa contohnya pekerjaan kantor? karyawan, Karyawan. Kalau di sekolah pekerjaan apa? Kalau di sekolah, di sekitar sekolah? guru, Ada guru. Ada apa lagi? penjaga sapam mas. Satpam. Kalau di desa? Di desa kuli atau petani. Iya, good. Terus apa lagi yang Elo tahu tentang pekerjaan? Nah, jenis-jenis pekerjaannya. Selain yang Elo tadi sebutkan. Koki, Koki, betul. terus pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Oke, good. Tepuk tangan buat Elo. Hebat Elo, masih ingat untuk pembelajaran sebelumnya. Terus belajar apa lagi selain jenis-jenis pekerjaan? Ada yang tahu lagi? Coba Alexa. Menggambar 3 dimensi. Menggambar 3 dimensi. Kemarin menggambar apa saja? Kelompok Alexa kemarin menggambar tentang apa? Menggambar 3 dimensinya. Bangunan gitu. Pabrik kayu. Pabrik kayu, jenis pekerjaannya. Oke, good. Macam-macam bangunan 3 dimensi. Kalau kubusis contohnya apa? Apa kubusis? Ada yang mau bantu Alexa selain Elo? Aisyah, coba. Benda 3 dimensi apa saja? Kalau kubustis di lingkungan sekitar kita apa? Ada apa saja? AC. Ada AC, oke, good. Apa lagi? Pintu. Apa? Pintu. Pintu bisa. Apa lagi? Ada meja. Meja, oke. Kalau silindris apa? Botol. Iya, botol minuman yang kamu bawa. Oke, tepuk tangan buat Aisyah dan Alexa. Ya, betul. Pembelajaran kemarin kita belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Kita belajar bangunan 3 dimensi tadi yang dijelaskan Elo. Itu sudah betul semuanya. Terus dijelaskan sama Alexa dan Aisyah. Itu betul semua. Nah, sekarang kita belajar apa sih Pak? Kita masih masuk di tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, masuk ke pembelajaran 6 di pertemuan pertama. Nah, ini yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita akan menyimak video pembelajaran tentang unsur-unsur cerita. Ada tokoh, konflik, pesan moral,
Peserta didik mampu menganalisis tentang unsur-unsur cerita, tokoh, konflik, pesan moral secara tepat. Nanti kita akan lihat video dan membaca cerita. Nanti kamu akan melihat ada tokohnya siapa saja, wataknya siapa saja, wataknya apa saja, konfliknya apa, pesan moralnya apa. Nanti kita akan belajar itu. Yang kedua, setelah menganalisis, peserta didik mampu menentukan unsur-unsur cerita menggunakan pendapat pribadi. Nanti kamu semuanya berpendapat tentang cerita yang telah dibaca. Yang ketiga, setelah membaca teks pada Canva, peserta didik mampu menganalisis sikap-sikap tokoh dalam cerita yang dikaitkan dengan Pancasila sila pertama. Nanti kamu kan membaca cerita. Nah, setelah kamu tahu tokohnya seperti apa, sesuai nggak sama Pancasila sila pertama? Masih ingat nggak sila pertama apa? Apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya apa? Bintang, betul. Contohnya apa biasanya kalau ketuhanan yang Maha Esa? Berdoa, beribadah. Oke, hebat. Yang keempat, setelah menganalisis, peserta didik mampu menentukan sikap-sikap tokoh dalam cerita dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila pertama secara benar. Jadi nanti cerita yang kamu akan kerjakan, kamu baca, nanti akan dikaitkan dengan Pancasila sila pertama. Oke, baik. Sebelumnya, Bapak akan membagi kelompok seperti biasa. Bapak akan membagi 6 kelompok. Sudah berbentuk kelompok semua? Sudah, betul. Oh iya, sebelumnya Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Hari ini hadir semua? Ya, hadir semua. Oke, alhamdulillah kalau hadir semua. Bapak absen dulu sebentar. Ya, kalau hadir semuanya, sudah berbentuk kelompok semua. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Oke, hari ini kita akan belajar kelompok berdiskusi, menyelesaikan masalah yang nanti Bapak akan berikan. Nanti setelah itu kamu berdiskusi kelompok, kamu akan mempresentasikan hasilnya. Bapak akan memberikan LKPD kamu semuanya. Ya, mengerjakan LKPD-nya nanti kamu perhatikan terlebih dahulu materi yang akan Bapak sampaikan. Jika ada kesulitan atau yang tidak tahu, boleh langsung bertanya semuanya. Yuk fokus semuanya. Konsentrasi. Oke, kalau sudah siap semua kita akan masuk ke pembelajaran. Nah, ayo amati video berikut. Perhatikan semuanya. Pada tema 4, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mengulas isi buku sastra. Menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku dan menilai dan memberi pendapat terhadap buku. Hal yang diulas dalam buku. Pertama, data buku. Kedua, isi cerita. Yang ketiga, manfaat membaca buku tersebut. Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan buku. Menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Tokoh adalah pelaku dalam... Ayo diperhatikan dulu, nanti nggak paham. Tokoh itu dibedakan atas tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh cerita dapat berupa manusia, tumbuhan, hewan, atau benda mati. Dengan sikap kawanan semut, bagaimana Oke, sudah menyimak semua ceritanya?
Bapak mau tanya sama Abi. Abi, siapa saja sih tokoh yang ada di cerita tadi dalam video? Semut dan belalang. Apa? Semut dan belalang. Semut dan belalang. Betul atau salah? Oke. Nah, sekarang Bapak mau tanya sama Haikal. Bagaimana pendapatmu tentang sikap kawanan semut? Bagaimana pendapat Haikal tentang kawanan semut yang tadi dalam video? Bagaimana sikapnya tadi? Ngelihat semut itu membantu belalang, memberikan makanan. Berarti apa? Baik. Apa? Baik. Baik. Siapa ya lagi yang mau berpendapat sikap kawanan semut? Oh, silakan Jaki. Sikap kawanan semut. Tadi apa dalam video? Baik hati dan suka menolong. Baik hati dan suka menolong. Oke, good Jaki. Tepuk tangan buat Jaki. Selanjutnya, siapa yang mau berpendapat tentang sikap belalang? Sikap belalang tadi dalam video, gantian. Yang belum? Oke, Diandra, silakan. Bagaimana sikap belalang? Malas-malasan. Malas-malasan. Kenapa dikatakan malas? Karena tidak mau bekerja. Iya, tidak mau bekerja, mencari makanan. Oke, jawabannya betul semua. Iya, dalam cerita semut itu rajin menyetok makanan, mencari makanan karena akan terjadi musim hujan. Kalau ketika musim hujan tiba, semut itu tidak bisa mencari makanan karena kan sulit. Nah, belalang itu malah malas-malasan, santai-santai, malah main gitar-gitaran, nyanyi-nyanyi. Dan ketika musim hujan tiba, akhirnya belalang kelaparan. Dan akhirnya kawanan semut membantu memberikan makanan kepada belalang. Oke, hebat semuanya. Dengan sikap berpendapat dalam cerita. Pendapat dalam cerita. A. Bacalah cerita dengan cermat. Nah, B. Carilah paragraf yang memuat permasalahan. C. Carilah penyebab awal munculnya permasalahan tersebut. D. Carilah juga bagaimana permasalahan diselesaikan. Menurutmu, apa penyebab permasalahan pada cerita semut dan belalang? Lalu, bagaimana permasalahan tersebut bisa diselesaikan? oke, siapa yang mau berpendapat? Apa penyebab permasalahan pada cerita semut dan belalang? Masalahnya apa? Siapa yang mau tunjuk tangan? Masalahnya dalam cerita? Siapa yang mau berpendapat masalahnya? Aufar, silakan. Apa penyebab masalahnya? Semut dan belalang. Belalang tidak mendapatkan makanan ketika saat musim hujan. Kenapa dia tidak mendapatkan makanan? Karena dia bermalas-malasan waktu musim panas. Oke, good. Nah, bagus Aufar. Terus, bagaimana permasalahan tersebut bisa terselesaikan? Bagaimana caranya bisa terselesaikan masalah yang tadi Aufar jelaskan? Kan belalang malas-malasan tuh. Dia nggak pernah nyari makanan. Terus bagaimana bisa selesai? Riana, siapa yang mau berpendapat? Bagaimana bisa selesai masalahnya? Aisyah, silakan. Bagaimana bisa selesai masalahnya? Belalang. Iya. Kan belalang tadi malas-malasan, dia kelaparan ketika terjadi musim hujan. Nah, bisa terselesaikan gimana? Belalangnya bisa dapat makanan dari siapa? Dari semut. Iya, terselesaikan masalahnya dibantu oleh para kawanan semut. Semut memberikan makanan yang banyak kepada belalang dan akhirnya belalang berjanji tidak akan malas lagi dan rajin bekerja. Oke, itu tentang semut dan belalang. Nah, kita lihat sekarang nilai-nilai Pancasila dalam tokoh cerita. Nah, kamu akan mengaitkan antara tokoh-tokoh cerita yang kamu baca dengan Pancasila.
Nah, Pancasila yang kamu kaitkan adalah Pancasila sila pertama. Coba Bapak mau tanya, tadi sikap semut itu apa saja? Terus, suka menolong, bekerja keras. Nah, itu masuk nggak Pancasila sila pertama? Oke, berarti sudah hebat-hebat semua. Kita lihat, bangsa Indonesia harus memiliki sikap sesuai dengan nilai Pancasila. Misalnya, taat beribadah, bersyukur, toleransi, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Nah, itu merupakan cerminan dari Pancasila. Nanti kamu akan membaca teksnya sesuai dan kamu kaitkan tokoh-tokohnya dan sikap-sikap tokohnya dengan Pancasila sila pertama pada hari ini. Oke, semuanya sudah dapat LKPD-nya? Sudah dapat semuanya? Oke, yuk kita lihat mengerjakan LKPD. Silakan ditulis namanya sudah. Nah, kelompoknya sudah. Oke, kalau sudah, coba Bapak mau baca. Silakan baca Fatur. Petunjuk ya, perhatikan semuanya cara mengerjakannya. Petunjuk LKPD-nya. Dari yang di sana. Nah, petunjuk LKPD-nya. Dari sini. Perhatikan. Ayo membaca. 1. Lakukan diskusi bersama kelompok kamu secara aktif. 2. Bacalah dengan sesama teks cerita berikut. 3. Tentukan unsur-unsur cerita yang ada pada teks cerita tersebut. Oke. Perintahnya yang pertama, ayo membaca. Berarti kamu disuruh membaca. Lakukan diskusi bersama kelompoknya. Berarti kamu akan membagi tugas per kelompok untuk membaca dan menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, bacalah dengan seksama teks cerita tersebut. Yang kedua, tentukan unsur-unsur cerita. Tadi unsur-unsur cerita ada apa saja? Yang pertama, mencari tokohnya. Yang kedua, mencari permasalahan atau mencari konflik. Yang ketiga, pesan moral. Oke, hebat semuanya. Yang kedua, LKPD yang kedua. Yang selanjutnya, ayo mengamati, lakukan diskusi bersama kelompok secara aktif, tentukan sikap tokoh yang berkaitan dengan Pancasila sila pertama. Jadi, setelah kamu baca, nanti di lembar selanjutnya kamu kaitkan sikap-sikap tokoh dengan sikap Pancasila sila keberapa? Pertama. Sila pertama apa tadi? Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Oke, good. Silakan dikerjakan kerja kelompok, silakan dibagi tugas oleh ketua kelompoknya. Harus bekerja semuanya. Jika mengalami kesulitan, nanti Bapak akan membimbing kamu untuk mengerjakannya. Waktunya kurang lebih 10 menit. 10 menit waktunya untuk mengerjakan. Nanti akan dipresentasikan ya. Yang mempresentasikan pada pertemuan pertama hari ini yaitu kelompok ganjil. Kelompok ganjil berarti kelompok apa aja? 1, 3, 5. Berarti yang mempresentasikan 1, 3, 5. Berarti untuk kelompok pertemuan kedua besok hari, baru kelompok genap yang mempresentasikannya. Kelompok 2, kelompok 4, dan kelompok 6. Oke, silakan dikerjakan.
Apa yang kamu ketahui? Kalau lebih ya boleh lebih. Apa? 4 maksudnya? Iya, kerjakan bareng-bareng. Ada yang baca, ada yang mengerjakan. Kalau yang ini dikaitkan dengan sila pertama dalam Pancasila. Ayo diskusi. Elo diskusi. Bisa nggak? Boleh lebih dari 1. Sikapnya. Kalau ini dikaitkan dengan sikap Pancasilanya. Sikap-sikapnya dalam tokohnya pada Pancasila sesuai kah? Kamu analisis, kamu kaitkan. Boleh lebih dari 1 itu ya. Sikapnya. Apa? Latar cerita itu tempat, waktu. Latar cerita itu ada tempat, ada waktu. Iya. Satu, 3, 5. Kalau ini dikaitkan dengan sikap Pancasila sila pertama dari sikap tokohnya. Nanti misalnya tokohnya apa? Ayo dikerjakan diskusi kelompok. Waktunya 10 menit. Gantian, Siti lagi ke toilet. Apa? Masalah. Permasalahan. Kalau ini kaitkan sikap yang tokoh dari cerita dengan Pancasila sila pertama. Apa saja sikapnya? Tentukan sikap tokoh yang berkaitan dengan Pancasila sila pertama. Apa aja yang ada di dalam ini? Sikapnya apa aja tokohnya? Yang mencerminkan sila pertama. Ada nggak di situ tokohnya yang mencerminkan sila pertama? Apa? Kalau ini sikap tokohnya ya, sesuai dengan Pancasila sila pertama. Beda. Kalau latar itu tempat dan waktu. Kalau tema apa? Tema itu diambilnya dari kalimat utama dan ide pokok. Tentang apa? Kenapa? Apa? Konflik masalah apa yang terjadi masalahnya? Nggak mungkin nggak ada, pasti ada dong. Yang menjadi masalah dalam cerita pasti ada. Nggak mungkin kalau dalam cerita nggak ada masalah. Ada nggak masalahnya? Udah dibaca belum? Jam 9:30 kurang. Sampai nanti. Ayo dikerjakan. Tuh waktunya dikit lagi, 5 menit lagi waktunya. Dari tokoh tersebut, apa yang Pancasila mencerminkan sila pertama dari tokoh tersebut? Iya dong, dari cerita tersebut. Iya, dari cerita yang kamu baca, sikap tokoh yang sesuai dengan Pancasila sila pertama apa aja? Sila pertama tentang apa? Ketuhanan yang Maha
Esa, berarti apa aja yang mencerminkan di situ ditulis sikapnya? Apa? Iya, silakan. Konflik masalah. Masalah yang ada dalam cerita tersebut apa? Ada dong, masa nggak ada masalahnya? Coba baca dengan seksama, udah ketemu belum masalahnya? Nih di paragraf ini ada masalah, di paragraf ini ada masalah. Ceritanya tentang apa itu? Iya, ada permainan apa di dalam permainan tradisional? Iya. Nah, di dalam situ pasti ada masalah. Masalah itu bukan hanya sekedar misalnya kayak tadi, masalahnya belalang itu malas-malesan mencari makanan. Masalahnya bisa jadi karena antusias penontonnya sangat ramai mempadati stadion untuk menyaksikan karapan sapi, itu bisa jadi masalah. Apa? Ya bukan stadion, misalnya lapangan. Bentar. Baterai lemah, segera isi ulang. Apa? Enggak ada apa? Sikapnya? Ada dong. Coba sikap dari yang lainnya. Tokohnya ada siapa aja di situ? Nah, sikap ayah gimana? Sikap Joki bagaimana? Sikap Arya bagaimana? Ini di sini ada sikapnya. Tuh, di sini udah ada sikapnya kan? Nah, dikaitkan dengan Pancasila pertama. Masalah. Apa yang terjadi masalahnya? Misalnya karena antusias penonton, antusias terhadap permainan tradisional karapan sapi, penonton jadi membludak, itu kan masalah. Apa? Kenapa?
Elo bantuin kerjain. Alisa bangun dong. Apa? Boleh? Silakan. Dia tulis sikapnya tokoh yang sesuai dengan Pancasila apa? Tadi ada sikap-sikapnya kan? Sudah ada. Tinggal ditambahin. Ya, permisi. Rita mau ke toilet. Permisi. Itu sudah diisi. Iya betul, sikap-sikap dalam sikapnya sesuai dengan Pancasila dari tokoh tersebut. Tokohnya ada siapa aja? Dan ayahnya. Iya, sikapnya gimana? Arya sikapnya apa? Iya, tulis di situ. Oke, good. Ya, waktunya sudah habis, dikumpulkan. Yuk dikumpulkan, disusun yang betul, dikumpulkan. Iya, nggak apa-apa, dikumpulkan. Ayo dikumpulkan. Kita akan mempresentasikan. Terima kasih. Ayo dikumpulkan. Duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, 4B. Sudah siap semuanya. Terima kasih sudah mengumpulkan LKPD-nya. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil LKPD-nya. Kelompok 1, siapa yang mewakilkan untuk membacakan? Ya, Arka silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Yang lain perhatikan. Boleh di sini. Langsung kelompoknya langsung disebutkan ini. Di sini, Pak. Perhatikan semuanya, boleh berpendapat tentang jawaban dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan lembar kerja peserta didik. Nama anggota kelompok yaitu 1. Aisyah, 2. Arka, 3. Bazika, 4. Haikal, 5. Nizam, 6. Rita. Dari kelompok 1. Iya, langsung dibalik. Langsung jawabannya. Nah. Yuk diperhatikan jawabannya. Baca dari atas jawabannya. Hasil diskusi jawaban kami. Ini baca di atas saja. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan cerita tersebut. Yang pertama, siapa sajakah siapa sajakah tokoh dalam cerita tersebut? Berikan tanda centang untuk tokoh yang ada di dalam cerita. Liburan Arya di kampung halaman. Arya ada, ayah Arya ada, joki karavan sapi ada. Oke.
Pertanyaan nomor 2. Bagaimanakah perilaku Arya dalam cerita tersebut? Berikan tanda centang untuk perilaku Arya yang sesuai dengan cerita liburan Arya di kampung halaman. Menurut, ya. Bijak, tidak. Punya rasa ingin tahu yang tinggi, ya. Pertanyaan nomor 3. Apa konflik yang terjadi di dalam cerita liburan Arya di kampung halaman? Karena terlalu banyak penonton sehingga memenuhi sawah. Masuk ke nomor 5. Nomor 5. Apa tema cerita liburan Arya di kampung halaman? Liburan Arya di kampung halaman. Selanjutnya. Ketuhanan yang Maha Esa cerita. Tokoh, konflik, pesan moral. Nama tokoh. Arya, ayah Arya, joki. Konflik. Arya sikapnya baik. Ayah sikapnya juga baik. Udah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya sekarang kelompok 3. Kelompok 3 siapa yang mau maju? Fajri, silakan. Yang kencang suaranya. Dibacain nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajri dari kelompok 3. Nama anggota kelompok saya ada Alexa, Dinda, Aktovia, Zuhanan Fahtur Rahman, Muhammad Sabian Saputra, Muhammad Fajri Saputra, Nadila Putri Alifah. Ya, langsung ke situ. Siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Berikan tanda centang untuk tokoh yang ada dalam cerita liburan Arya di kampung halaman. Ada Arya, ayah Arya, dan joki karapan sapi. Bagaimanakah perilaku Arya dalam cerita tersebut? Berikan tanda centang untuk perilaku Arya yang sesuai dalam cerita liburan Arya di kampung halaman. Perilaku Arya bijak dan punya rasa ingin tahu yang tinggi. Apa konflik yang terjadi di cerita dalam liburan Arya di kampung halaman? Joki harus berdiri sambil memanggil. Yang ini bagus saya, Pak. Lanjut nomor 2. Arya liburan di kampung halamannya di Madura. Ya, udah cukup, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok 5 yang terakhir presentasi. Silakan, siapa yang mau presentasikan? Siapa yang mau presentasikan? Silakan, Jevan. Baca nama kelompok. Salam dulu. Yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.
Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan lembar kerja peserta didik. Kelompok 5, nama anggota kelompok Jevan, Damal, Abi, Belva, Diandra. Langsung ke jawaban. Nah, ya. Baca soal. Nomor 1. 1. Siapa sajakah tokoh dalam cerita tersebut? Berikan tanda centang untuk tokoh yang ada dalam cerita Liburan Arya di Kampung Halaman. Apa? Contohnya siapa ya? Arya, ayah Arya, joki karapan sapi. Bagaimanakah perilaku Arya dalam cerita tersebut? Berikan tanda centang untuk perilaku Arya yang sesuai dengan cerita Liburan Arya di Kampung Halaman. Punya rasa ingin tahu yang tinggi. 3. Apa konflik yang terjadi di dalam cerita Liburan Arya di Kampung Halaman? Ayah bertanya tentang karapan sapi. Di manakah latar cerita Liburan Arya di Kampung Halaman? Kampung Halaman di Madura, Jawa Timur. Apa tema cerita Liburan Arya di Kampung Halaman? Liburan Arya di Kampung Halaman. Iya, banyak. Lakukan diskusi bersama kelompok kamu secara aktif. Tentukan sikap tokoh yang berkaitan dengan Pancasila sila pertama. Sopan, santun, baik. Oke, buat tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, kelompok 5. Tepuk tangan buat kelompok 5. Alhamdulillah semuanya sudah mengerjakan LKPD. Hasilnya juga sudah bagus-bagus, sudah sesuai. Ada berapa tokoh dari cerita tersebut? Ada siapa saja? Sikapnya apa saja? Sikap Arya, bagaimana sikap Arya? Sikap Ayah? Sikapnya Joki? Oke, good. Yuk, sebelum kita melakukan evaluasi, marilah sama-sama kita ice breaking diri semuanya. Yuk, diri, kita ice breaking. Nah, perhatikan dulu. Yuk, ice breakingnya perhatikan. Oh, jangan digeser. Oke, semua harus konsentrasi ya. Oke, tahu? Tepuk jamuk gimana? Tepuk jamuk. Tepuk gajah. Gajah gimana? Gajah kan besar, berarti tepuknya tepuk jerapah. Kalau jerapah tinggi. Tepuk nyamuk. Tepuk gajah. Tepuk jerapah. Nah, konsentrasi ya, jangan sampai salah. Konsentrasi. Konsentrasi, Siap.
cepet ya. Tepuk gajah. Ayo ada yang tepuk tadi. Ayo konsentrasi semua. Tepuk gajah. Tepuk gajah. Gajah. Jerapah. Masa jerapahnya pendek. Ayo konsentrasi. Tepuk nyamuk. Nyamuk. Jerapah. Ayo jerapah. Masa jerapah gemuk. Jerapah. Jerapah gimana jerapah? Jerapah. Jerapah mana? Gajah. Konsentrasi. Tepuk nyamuk. 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 Gajah. Kalau gajahnya adil berarti tinggi gak gemuk, gajahnya kurus. Tepuk jerapah. 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 Nyamuk. 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 Gajah. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan buat semuanya. Tadi siapa yang gajahnya kurus? Gajahnya tinggi tadi siapa? Yang jerapahnya gemuk siapa tadi? Oke. Yuk duduk di tempatnya masing-masing semuanya. 4B. Oke, kalau siap semuanya, Bapak akan memberikan kita mengerjakan evaluasinya. Jangan lupa diberikan nama dan diberikan kelas. Mengerjakan dengan sendiri-sendiri ya. Ayo Sabian dikerjakan. Nanti habis zuhur. Ayo dikerjakan evaluasinya, jangan lupa diberi nama. Dah, dikerjakan waktunya 10 menit. Ayo dikerjakan. Dikerjakan. Semuanya waktunya 10 menit. Ayo Elo dikerjakan. Elo mana pensilnya? Emang kenapa nggak bawa pulpen dari rumah dari kemarin? Besok minta beliin lagi sama bunda ya. Ya udah dipinjemin, temannya dipinjemin. Pensil ya, kasih ke watak itu sikap. Sifat. Apa? Apa? Dermawan. Itu baik. Sering memberi dermawan itu. Sering memberi. Sifat. Apa?
Latar itu kayak tempat, waktu. Kenapa? Latar itu kayak tempat, waktu. Berarti tempat itu di mana tempatnya? Yang sudah boleh dikumpulkan per ketua kelompoknya, silakan. Satu kelompok, satu ketua aja yang maju ke depan, dikumpulkan teman-temannya. Terima kasih, Umar. Oke, terima kasih. Iya, nggak apa-apa, disilakan. Sudah semua? Sudah semua? Oke, baik. Kalau sudah selesai melakukan evaluasinya, berarti kita sudah di kegiatan penutup pada hari ini. Sebelum Bapak tutup, siapa yang mau memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Silakan Kaleb. Memberikan kesimpulan apa saja sih hari ini kita belajar tadi? Yang tadi Kaleb perhatikan belajar tentang apa saja? Mengidentifikasi cerita. Apa? Mengidentifikasi cerita. Tentang apa? Mengidentifikasi cerita. Iya, identifikasi cerita. Terus tentang apa lagi? Cerita semut dan belalang. Tentang Cerita apa lagi? semut dan belalang. Iya, betul. Ada lagi yang mau menambahkan kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang tadi Kaleb bilang tentang mengidentifikasi cerita. Ada cerita belalang dan semut. Terus kita belajar tentang tokoh-tokoh. Terus tentang apa lagi? Tentang apa? Elo, coba. Cerita Arya dan Bapak Arya sama Kerbau dan Rocky. Iya, betul. Terus apa lagi? Satu lagi tentang Pancasila sila pertama. Berarti kesimpulan kita hari ini pembelajarannya tentang identifikasi cerita. Betul. Yang tadi disampaikan sama Kaleb. Yang kedua adalah tentang Pancasila sila pertama. Oke. Yang selanjutnya refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana rasanya kegiatan pembelajaran hari ini? Senang, Senang. menyenangkan, seru, bahagia. Oke, terima kasih Jaki telah merefleksi pembelajaran hari ini. Jadi anak-anak Bapak yang hebat, kita sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini dan melakukan refleksi.
Selanjutnya Bapak akan menginformasikan untuk di pertemuan 2 besok kita akan belajar lagi lebih dalam tentang mengidentifikasi cerita dan tentang mengaitkan tokoh-tokoh terkait dengan sila pertama pada Pancasila. Udah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita tutup dengan berdoa. Siapa yang memimpin doa pula? Rita, silakan. Yuk semuanya rapi dulu, kita berdoa pulang dulu. Yuk siap dulu kita berdoa. Rita silakan. Bersiap. Berdoa dimulai. Minas. Wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus wa tawasau bis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai memberi salam. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rita telah memimpin doa penutupnya. Ya anak-anak Bapak yang hebat, terima kasih untuk pertemuan pertama. Nanti kita akan lanjut di pertemuan kedua untuk pembelajarannya. Sekarang boleh istirahat tapi jangan makan, boleh minum dulu. Nanti di selesai pertemuan kedua baru boleh makan. Terima kasih Bapak tutup. Semoga pembelajaran di pertemuan pertama ini bermanfaat. Billahi fisabilil haq wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh minum dulu. Ya udah makan nih sampai jam 10 ya.